Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nanda Prabadewa, absen 3 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada di bidang politik dan struktur pemerintahan. Belanda melakukan politik memecah belah atau disertai dengan tipu daya yang menghalalkan segala cara dan melanggar norma-norma kemanusiaan. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat atau penjajah dan kelompok orang timur, orang asing. Pengusaha kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pribumi. Hal ini menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat dan beberapa penguasa lokal mulai tidak memperhatikan rakyatnya. Adanya pembangunan politik dan administrasi pemerintahan, kabupaten dikepalai oleh bupati yang berasal dari pribumi. Bupati ini pegawai pemerintah yang digaji dengan demikian. Para bupati telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan turun-temurun atau pamong praja. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Jalan raya, pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dilakukan dengan cara kerja rodi menurut Dendels. Jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat, namun kritik pedas dilontarkan karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia. Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah rajab dan penguasa lokal. Sejarah itu sistem kegiatan ekonomi uang di desa Jawa dan daerah yang lainnya berubah. Terus yang ketiga di bidang sosial budaya. Para penguasa pribumi telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan. Mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Status dan hak justru diambil oleh Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Perkembangan budaya barat umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan menggeser nilai-nilai budaya Indonesia. Kedatangan bangsa barat juga membawa perkembangan agama Kristen dan menghalalkan yang haram. Namun perkembangannya mampu beradaptasi sehingga menambah khasanah keragaman di Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir di bidang pendidikan. Perluasan pendidikan gaya barat adalah tanda resmi dari bentuk politik etis. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan negara, tetapi juga pada sektor swasta. Belanda untuk memperluas pendidikan maka dikembangkan sekolah guru. Kemudian khususnya untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang muridnya berasal dari anak golongan atas, dan untuk rakyat umum disediakan sekolah kelas 2. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Saya Arif Nanda Prabadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.